Halo, selamat sore Ibu Hana dan Ibu Desri. Jadi, kami dari kelompok 17 Soft Skills akan mempresentasikan tentang vaksin palsu yang beredar di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Cecilia Dovana Rehata, lalu ada Johannes De Brito, lalu ada Hari Agung Paskah, dan saya sendiri Putri Melinda, dan yang terakhir ada Septiarini Ari Kusumawati. Yang pertama ada analisis dari kasus vaksin palsu yang beredar di Indonesia. Jadi, pengungkapan kasus vaksin palsu pertama kali terungkap saat seseorang mengeluh tetap sakit walaupun dia sudah divaksin. Dan laporan tersebut terbukti bahwa vaksin yang digunakan adalah vaksin palsu. Dan polisi langsung menindaklanjuti kasus tersebut. Polisi mengatakan pengedaran vaksin palsu sudah beredar sejak tahun 2003 ke seluruh Indonesia. Keuntungan yang didapat juga dari penjualan vaksin palsu adalah sekitar 25 juta per minggu. Vaksin palsu ini, polisi beberapa hari lalu menyatakan bahwa 16 orang yang ditangkap adalah 5 orang diantaranya diduga sebagai produsen, 2 orang sebagai kurir, 2 orang sebagai distributor, dan 1 orang sebagai pembuat label. Dan juga terdapat 14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu untuk pasiennya. Dan berikut ini adalah 14 rumah sakit yang diduga untuk vaksin palsu yang mereka gunakan. Sudahkah ada perkembangan data terkait hal ini? Bagian ini bisa dikategorikan sebagai non-klaim. Di luar rumah sakit ini ada 8 klinik dan bidan yang dicurigai terlibat dalam vaksin palsu tersebut. Hal ini bisa dikategorikan sebagai nilai faktual. Inilah pentingnya melakukan vaksin ulang karena masih ada yang ragu. Hal ini bisa juga dikategorikan sebagai nilai subjektif. Vaksin Engerik B aman bagi anak di bawah umur 5 tahun. Hal ini bisa dimasukkan ke dalam objektif. Selanjutnya, yang ketiga adalah argumen dari kasus vaksin palsu yang beredar di Indonesia. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri terus mendalami kasus vaksin palsu yang beredar di beberapa rumah sakit di Indonesia, dan juga ada beberapa yang ada di apotek. Menurut beliau, beberapa penyidik telah mendapatkan informasi tentang banyaknya rumah sakit dan apotek yang terlibat dalam kasus vaksin palsu tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa dampak yang terjadi adalah menyeret tenaga kesehatan, yaitu dokter, bidan, suster, dan tenaga medis lainnya. Selanjutnya, saya Cecilia akan melanjutkan penjelasan kelompok kepada bagian pola argumen deduktif yang dapat dibuat dari berita vaksin palsu. Next slide. Oke, yang pertama adalah modus ponens, yaitu menerima jika. Jika vaksin Engerix B aman, maka anak saya akan terhindar dari hepatitis. Ternyata vaksin Engerix B aman, sehingga kesimpulannya maka anak saya akan terhindar dari hepatitis. Untuk modus tolensnya yaitu menolak maka, jika vaksin palsu benar ada dalam rumah sakit itu, maka oknum terkait penyebaran vaksin tidak resmi pada rumah sakit tersebut akan ditangkap. Premis keduanya, tidak terjadi penangkapan oknum terkait penyebaran vaksin palsu yang tidak resmi dalam rumah sakit tersebut. Maka vaksin palsu tidak benar ada di dalam rumah sakit tersebut. Untuk silogisme hipotesis, jika terbukti ada 9 provinsi yang dicurigai terlibat dalam penyebaran vaksin palsu, maka Indonesia darurat vaksin palsu. Terbukti ada 9 provinsi yang dicurigai terlibat dalam penyebaran vaksin palsu, jadi Indonesia darurat vaksin palsu. Untuk silogisme disjunktif, yaitu yang menggunakan atau pada bagian premis mayornya, saya langsung melaporkan kecurigaan saya kepada polisi atau saya akan langsung meminta keterangan dari rumah sakit tersebut terkait vaksin palsu. Premis keduanya, saya tidak langsung melaporkan kecurigaan saya kepada polisi. Jadi, saya akan langsung meminta keterangan dari rumah sakit tersebut terkait vaksin palsu. Untuk yang terakhir, yaitu pola dilema. Premis 1, saya bingung harus menyuarakan kasus ini di media sosial saya atau saya tutup mulut saja. Jika saya menyuarakan kasus ini, maka hidup saya akan banyak disorot oleh media dan masyarakat. Jika saya tutup mulut, maka saya merasa bahwa saya bukanlah ayah yang baik. Jadi, saya akan banyak disorot oleh media dan masyarakat, atau saya merasa bahwa saya bukanlah ayah yang baik. Demikian penjelasan mengenai pola deduktif. Demikian penjelasan mengenai pola argumen deduktif, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
menganalisis kesesatan berpikir informal dan mengkategorikan kesesatan informal. Yang pertama ada argumentum ad populum. Presiden Joko Widodo akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin bagi rumah sakit yang tersangkut vaksin palsu. Dirjen Kefarmasian memberikan sanksi administratif atau peneguran pada rumah sakit yang menggunakan sumber yang tidak resmi. Yang kedua ada argumentum ad ignorantiam. Pihak rumah sakit dan dokter karya medika melakukan pendataan pasien yang telah melakukan vaksin di rumah sakit tersebut dengan melihat rekam medis pasien. Data-data yang melakukan vaksin palsu, misalnya di 14 rumah sakit, akan diverifikasi dan akan melakukan imunisasi ulang setelah dilakukan pengecekan kasus per kasus. Yang ketiga ada argumentum ad verecundiam. Dokter mengatakan bahwa tidak bisa membuktikan vaksin mana saja yang palsu, karena yang bisa membuktikan hanya Balai POM dan Kementerian. Dari pernyataan Presiden RI menanggapi maraknya vaksin palsu dengan adanya 20 tersangka yang diamankan, sehingga tanggapan dari kelompok kami, padahal adanya vaksin palsu sudah lama, di mana harusnya ada peran pemerintah yang sudah dijalankan, namun kasus vaksin palsu masih sering dijumpai. Menurut kami, peran pemerintah terhitung lambat dalam menindaklanjuti vaksin palsu, dan peraturan pemerintah menanggapi vaksin palsu belum ada. Hal ini berkaitan dengan keseriusan pemerintah menangani pandemi COVID saat ini. Pemerintah seharusnya menganalisis dan menutup segala celah kejahatan, serta bertindak cepat dan tanggap apabila terjadi kasus-kasus seperti ini lagi.